pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Sartini Delima, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik tahap 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Katolik tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2586051886. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Impres Bolobunis kelas 4 dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, selalu semangat pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, sehat, luar biasa. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak hari ini kalian semua? Hadir. Baik anak-anak, kita nyanyi dulu sebelum mulai materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, semua berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi, Bapak. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum mulai topik pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk angkat doa. Baik anak-anak, silakan berdiri. Bagaimana sikap kita saat berdoa? Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siap untuk berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga. Baik anak-anak, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, semangat untuk belajar pada hari ini. Siap, Bu. Hari ini kita akan mempelajari topik tentang aku pribadi yang unik. Baik anak-anak, apa arti dari kata unik itu sendiri? Ya, Lain baik. dari yang lain. Lain dari yang lain. Kita tidak sama dengan teman kita. Nah, yang berikutnya tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran dari topik tentang aku pribadi yang unik. Ibu minta semua anak-anak itu baca tujuannya. Ya, mulai. Peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, peserta didik semuanya harus mampu mengenal keunikan yang ada pada diri kita. Terus peserta didik juga atau anak-anak juga menerima sebagai pribadi yang unik. Lalu selanjutnya kita diajari untuk bersyukur atas keunikannya yang ada pada diri
kemampuan. Siapa lagi yang lain? Saya merasa unik karena saya memiliki kemampuan. Saya merasa unik karena memiliki kemampuan. Ya, Sampario. Yang membuat saya merasa unik itu memiliki kemampuan komunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti. Di sini gambar keunikan diri. Baik, Ibu akan meminta anak-anak itu untuk mengamati gambar keunikan diri. Nah, kita amati. Sudah lihat? Sudah lihat anak-anak? Baik anak-anak, setelah kita sudah mengamati dari kelima gambar yang ada, coba anak-anak itu menjelaskan perbedaan dari gambar-gambar yang ditampilnya. Ya, Nathan. Berupa wajah yang berbeda. Ya, Memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda. memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda. Siapa lagi yang lain? Baik, kita ini memiliki bentuk dan wajah yang berbeda. Kita tidak sama dengan orang lain, atau bahkan kita tidak sama dengan ibu atau ayah, adik, keluarga kita. Kita ini memiliki keunikan masing-masing. Nah, gambar yang berikutnya keunikan bakat atau kemampuan. Nah, anak-anak, kita amati gambar dulu. Lihat baik-baik gambarnya. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaannya. Di sini ada 5 kemampuan atau bakat atau gambar yang ditampilkan di sini. Baik anak-anak itu kira-kira memiliki kemampuan di bidang apa? Satu-satu. Saya memiliki kemampuan menyanyi. Ya, memiliki kemampuan bernyanyi. Ya, Faiz. Saya memiliki kemampuan bermain bola. Memiliki kemampuan bermain bola kaki. Ya. Saya memiliki kemampuan menari. Ya, memiliki kemampuan menari. Nah, anak-anak, dari gambar yang telah kita amati, selain kemampuan fisik yang mengandalkan tenaga, adapun kemampuan yang lebih mengandalkan kekuatan otak atau pikiran. Misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa dan sebagainya. Nah, gambar yang berikutnya yaitu tentang keunikan sifat atau karakter. Nah, di sini kita memiliki keunikan dalam segi jasmani dan kemampuan kita. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat atau karakter. Nah, seseorang itu memiliki sifat baik, ramah dan sabar, sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat yang agak spontan, semangat tetapi kadang-kadang juga ceroboh. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulannya. Di sini tadi setiap orang itu mempunyai pengalaman unik. Pengalaman seseorang itu tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda juga, dan dari orang tua yang berbeda juga. Kita bermain dengan teman-teman yang berbeda, dan ini dengan cara yang berbeda. Kita pernah mengalami pengalaman indah yang berbeda. Ada juga memiliki pengalaman sedih dan pahit.
membagi dalam bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Terus setelah itu ibu akan meminta beberapa anak-anak itu untuk maju di depan membaca kitab suci. Ya, maju. Anak-anak itu harus perhati dan baca juga kitab sucinya. Tolong buka kitab suci. Lanjut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut. Baik, terima kasih buat Adinda dan juga buat Samparia. Ya, tepuk tangan. Sekarang ibu akan membagikan RKPD. Apa itu RKPD, anak-anak? Lembar kerja peserta didik. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, silakan kerja. Harus kerja sama. Sambil anak-anak mengerjakan tugas kelompok, sambil ibu juga memantau siapa yang tidak aktif pada saat mengerjakan tugas kelompok. Kerjasama. Ya, kalau ada kelompok lain yang sudah, tolong maju di depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ya, kelompok berapa sudah? Kelompok 1. Nama kelompok itu Santa Teresia. Ya, maju. Kelompok lain sambil perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1 adalah, bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut kitab Kejadian? Jawabannya adalah, manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Duduk. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa makna menguasai atau memelihara menurut kitab Kejadian? Karena manusia itu diciptakan gambar serupa dengan Allah, maka manusia diberikan tanggung jawab yang besar. Pertanyaan nomor 3, apa yang diberikan kepada manusia? Jawabannya adalah segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala
Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan keunikan kepada kami anak-anakmu. Sekian diskusi kelompok kami, terima kasih. Baik, tepuk salut untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 1 ya? Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Terus kelompok berapa yang kelompok 3? Maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut kitab Kejadian? Jawabannya adalah manusia diciptakan menurut gambar yang serupa dengan Allah. Pertanyaan nomor 2. Apa makna menguasai atau memelihara menurut kitab Kejadian? Jawabannya adalah karena manusia itu diciptakan gambar serupa dengan Allah. Nomor 3. Apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Diberikannya tanggung jawab untuk merawat dan menjaga semua yang ada di bumi. Nomor 4. Apa kesetaraan manusia menurut kitab Kejadian? Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Nomor 5. Tulislah doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dalam dirimu sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih. Kelompok lain Terima kasih Tuhan atas setiap keunikan dan talenta yang Kau anugerahkan kepada kami semua. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Sekian hasil diskusi kami. Ya, tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Silakan duduk. Ya, kelompok berapa sudah? Yang di belakang itu. Kelompok 2. Ya, maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut kitab Kejadian? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaan yang kedua, apa makna menguasai atau memelihara menurut kitab Kejadian? Karena manusia itu diciptakan serupa dengan Allah, maka manusia diberikan tanggung jawab besar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah napas hidup. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan. Kelompok lain ya. Pertanyaan yang keempat, apa kesetaraan manusia menurut kitab Kejadian? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, menciptakannya pria laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pertanyaan nomor 5. Tulislah doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dalam dirimu sebagai anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih karena telah memberikan keunikan kepada kami. Sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Terakhir kelompok 4. Maju. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut kitab Kejadian? Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya sebagai apa makna menguasai atau memelihara
Menurut kitab Kejadian, Allah memberkati melalui mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Bernafaslah dan bertambahlah, penuhilah bumi dan takutkanlah itu berkuasa atas ikan laut dan burung-burung di darat, atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk tumbuhan yang berbiji." Pertanyaan berikutnya, apa kesetaraan manusia menurut kitab Kejadian menyusun martabat yang berbeda? Pilihlah bersyukur kepada Tuhan atas pemberian dalam hidup ini sebagai anugerah. Terima kasih telah memberikan anugerah yang lain kepada kami. Sekian diskusi kami. Terima kasih. Baik, tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan atas hasil kerja kelompok anak-anak. Nah, coba anak-anak baca itu pertanyaan nomor 1 dulu. Saya minta kelompok 1 untuk baca pertanyaan nomor 1. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut kitab Kejadian? Baik anak-anak, Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, artinya manusia memiliki akal budi, terus kehendak bebas dan hati nurani. Nah, anak-anak, akal budi itu artinya kemampuan manusia itu untuk menentukan benar atau salah berdasarkan akal sehat sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Itu tadi arti dari akal budi. Terus arti dari kehendak bebas. Kehendak bebas itu artinya kemampuan manusia untuk menentukan sikap melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Itu arti dari kehendak bebas. Nah, arti dari hati nurani itu tadi. Hati nurani itu artinya kemampuan manusia itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk tindakan berdasarkan nilai dan norma yang berkembang, ya. Nah, baik, pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 5. Teruslah bersyukur kepada Tuhan atas pemberian dalam hidup. Baik anak-anak, kita itu harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan ke dalam diri kita masing-masing. Baik anak-anak, sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti? Baik anak-anak, itu tadi. Sekarang kita akan memasuki kegiatan penutup. Ibu akan menyampaikan pertanyaan refleksi kepada anak-anak. Baik anak-anak, anak-anak itu untuk bersyukur atas semua pernikahan dirinya sebagai anugerah Tuhan dengan menyusun sebuah doa syukur atas pendidikan yang mereka miliki. Baik anak-anak, ibu meminta anak-anak itu menyusun doa syukur
keunikan yang kita miliki. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Sudah. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Baik, Ibu akan memberikan tugas atau PR. Itu tadi, anak-anak menulis doa syukur, menulis doa syukur, sudah? Doa syukur atas keunikan yang ayo sudah menuliskan doa syukur atas keunikan yang anak-anak miliki. Sudah? Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita mengambil sikap yang pantas. Baik anak-anak, semua berdiri. Mari kita berdoa kepada nama Bapa kami. Yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kecelakaan, tetapi bebaskan kami dari tangan kami. Ya.